Bismillahirrahmanirrahim. Faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat KIA, kembali lagi bersama saya Zidan dan saya Fikri Ramadan dalam Suara Ramadan, Make Your Ramadan Better. Baik, kali ini kita kembali ya kedatangan dua tamu yang sangat istimewa. Kembali lagi kita bersama Ustadz Adam Fadil Al-Hafidh dan Ustadz Rizky. Ada tamu paling spesial kita pada hari ini nih, yaitu Ustadz Rizky Pajajaran ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dalam keadaan paripurna ya. Nikmat. Masya Allah. Ustadz Rizky gimana Ustadz? Alhamdulillah masih menikmati nuansa indahnya Ramadan. Masya Allah. Hawa-hawa sejuk Ramadan yang luar biasa. Masya Allah. Baik, dalam bulan yang penuh rahmat ini Ustadz ya, kan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat dan penuh kasih sayang. Seberapa penting sih kasih sayang atau rasa cinta itu dalam agama Islam? Ini pertanyaannya luar biasa ya, langsung Luar biasa. ditembak begitu dalam. Ini nggak pakai bridging dulu langsung ini. Iya, Masya Allah. Seberapa penting kasih sayang dalam Islam. Ini Masya Allah sekali ya. Karena sesuai dengan firman-firman Allah, pasti kebanyakan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang di situ ada Kalimat ya. Kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang udah umum lah kita mengetahui itu artinya Maha Pengasih dan Penyayang. Iya. Di awal aktivitas, awal kegiatan dibiasakan kan umat muslim membaca Bismillah. Berarti dasar apa yang kita lakukan dengan penuh Kasih sayang. penuh kasih sayang. Iya. Bukan begitu Ustaz? Betul, penuh kasih sayang. Jadi itu udah tertanam ya. Harusnya kalau kita benar-benar meresapi apa itu makna Bismillahirrahmanirrahim, kita bisa paham bahwa Allah itu maha penyayang kepada hambanya. Dan apakah kita mau mengikuti hal tersebut atau tidak, kan gitu. Makanya ada hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dalam sebuah hadis dikatakan Ar-Rahimun, orang-orang yang memberikan kasih sayang kepada orang lain, yarhamuhumur Rahman, dia akan diberikan kasih sayang juga oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Yang maha pengasih, yang maha menyayangi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada perintah di sana, kasihilah siapapun yang ada di bumi, maka insya Allah siapapun yang ada di langit akan mengasihimu. Jadi cintai semua yang ada di bumi, baik manusia, baik hewan, tumbuhan, apapun kita cintai. Insya Allah yang ada di langit siapa aja? Allah, malaikat, semuanya akan mencintai kita semuanya. Makanya betul-betul kita harus mencintai satu sama lain. Makanya kan Islam datang itu sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Kasih sayang bagi alam semesta, bagi semua semesta, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, gitu kan, Rizky ya. Jadi semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali.
Jadi jangan pilih-pilih di dalam mengasihi, gitu. Semuanya harus kita kasih seperti itu. Oke, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi ya. Dalam hal apa cinta dilarang dalam Islam? Oke, cinta, kita kalau bicara cinta, banyak orang yang mungkin bertanya cinta dulu apa sayang dulu. Betul. Saya kembalikan ke host. Menurut host, cinta dulu apa sayang dulu? Cinta dulu. Luar biasa. Host, kita mungkin sudah Ada observasi iya, ada betul. Jadi cinta itu emang pertama, tapi cinta itu harus didasari. Dasari apa? Nah, ada Didasari dengan kasih sayang. Lalu setelah kasih sayang harus dipenuhi dengan perbuatan. Apa perbuatannya setelah kita cinta, kita sayang, terus pembuktiannya apa ya? Dengan apa pembuktiannya? Kalau Apa kita cukup dengan bicara saya cinta, itu mah aku tuh sayang gitu, tapi gak ada pembuktian. Betul. Pembuktiannya itu perbuatan kita. kalau bahasa sekarang kan itu buaya darat kayak gitu. Ya, karena buaya air itu paling setia. Buaya harus setia. Kalau di darat udah setia lagi. Ya begitu. Jadi kita mencintai sesuatu harus didasari dengan kasih sayang, terus dibuktikan dengan perbuatan. Kita ambil contoh kecil, misalkan host siapa? Host Fikri Ramadan. Fikri cinta terhadap suatu pengetahuan yang sebelumnya belum pernah dia bisa. Bisa. Misalkan dia cinta terhadap olahraga pencak silat. Pencak silat ya. Begini dong ntar ya. Nah, begini. Setelah dia Silat ya. dicintai, dia otomatis pengen memiliki dong. Memiliki, Nah, pengen memiliki ilmu. pengen dalam- memiliki ilmu dalam pencak silat Pencaksilat. tersebut. Pembuktiannya apa? Kalau cuma bilang ngomong, wah aku tuh cinta banget pencak silat gitu, aku tuh sayang banget sama seni pencak silat tuh. Pencak silat. Jadi pembuktiannya apa? Ya kita harus dengan Belajar. perbuatan. Iya. Perbuatannya apa? Mempelajari. Pelajari. Setelah mempelajari, setelah kita menguasai ilmunya, kita tahu dasarnya, terus yang kita lakukan apa setelah itu? Kita mempertahankan apa yang sudah kita cintai. Jadi terkadang kita kalau untuk mencari itu tidak begitu sulit, tapi yang sulit itu mempertahankan. Pertahankan selalu ala Nabi. Kalau dalam istilah kita istiqomah dalam suatu kebaikan, Betul. begitu ya. Istiqomah itu yang sulit ya. Makanya ada katakan istiqomah khair min alf karamah. Istiqomah ini lebih baik dari 1000 keramat. Jadi ada orang-orang yang mempunyai karomah ya. Kita lihat ada ulama-ulama punya karomah, bisa apa bisa ini. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kenapa? Berat istiqomah. Ya, jangankan untuk hal yang besar. Istiqomah untuk bangun tahajud itu kan berat. Ya kan? Berat kan? Istiqomah untuk sholat duha 2 rakaat. Berat ya? Berat. Jadi betul-betul istiqomah tadi di dalam mencintai pun harus ada Istiqomah. ya. Sekarang cinta itu butuh istiqomah, dan istiqomah itu melahirkan cinta kembali. Masya Allah. Itu nanti garis miring setia begitu ya. Setia. Makanya ada satu kata-kata yang satu teman banget ini. Jangan pernah bilang I love you full. Apa I love you artinya? Saya mencintaimu sepenuhnya. Sepenuhnya. Jangan. Kalau kita bilang full itu artinya kita udah membatasi cinta Itu tersebut. udah penuh. Nah, tapi kita bilang I love you almost full. Wes. Saya cinta kepada kamu hampir full. Jadi kita memberikan ruang untuk cinta berkembang. Iya. Jadi udah kasih, kalau di stuckin di situ aja, ya udah bukannya nambah malah Berkurang. tapi berikan ruang dia untuk berkembang. Nah itulah itu sedikit tentang cinta. Nah Kutipan tentang begitu. cinta. Nah, Terus poinnya di sini adalah yang dilarang tuh kayak gimana sih? Nah, kalau yang dilarang tadi, cinta itu nggak ada yang dilarang. Cinta itu kan adalah anugerah. Betul. Orang nggak bisa memilih cinta dengan siapa. Cinta tuh tiba-tiba, oh, misalnya Zidane ngeliat Fikri nih, dalam tanda kutip saling mengasihi satu sama lain sebagai saudara agama seiman. ya. Kita nggak bisa, kita nggak bisa maksa diri kita untuk benci sama dia atau cinta sama dia, nggak bisa. Cinta itu adalah rasa yang tumbuh lewat keadaan. Nah, lewat keadaan. Nah, cinta nggak dilarang. Tapi yang dilarang adalah apa? Ekspresi kita menunjukkan cinta. Bagaimana kita mengekspresikan sebuah perasaan, Perasaan. itu. Sama halnya misalnya, cinta ini kan rasa. Rasa ini kan banyak. Ada rasa bosan, rasa lapar, rasa haus. Ya, Islam nggak pernah bilang
kamu jangan haus, jangan lapar. Tapi Islam bilang apa? Kalau kamu haus, kamu lapar, makan dengan makanan yang halal. Sama, Islam nggak pernah bilang jangan mencintai. Tapi Islam bilang apa? Cintai. Tapi ekspresikan cinta tersebut ke sesuatu yang halal, ke sesuatu yang baik. Jangan kamu ngambil hak orang lain, kamu mengambil sesuatu yang bukan milik kamu. Itu yang salah. Jadi cinta itu sangat boleh bahkan dianjurkan, tapi ekspresi kita terhadap cinta tersebut yang harus diperhatikan. Betul. Jangan sampai kita salah. Seperti itu. Nah, begitu. Jadi cinta itu berarti tidak dilarang. Yang dilarang itu bagaimana kita mengekspresikan sebuah cinta itu ke jalan yang salah. Contoh bentuk pengekspresian cinta yang salah itu gimana? Kita misalkan lebih ke keinginan ya. Betul. Ada satu anak misalkan menginginkan barang tersebut mahal, mewah, dan dia jatuh cinta sama barang tersebut. Apa dia dilarang untuk ingin rasa memiliki? Tidak. Dia tidak dilarang untuk memiliki rasa keinginan, rasa cinta terhadap sesuatu. Tapi yang dilarang itu bagaimana? Yang dilarang itu ketika dia mengambil barang tersebut dengan cara yang tidak benar. Salah satu contohnya seperti itu. Itu lebih ke nafsunya dia. Tiba-tiba, ini bagus nih laptop nih. Aku kan belum kebeli nih, harganya mahal misalkan. Ya udah, aku ambil aja pas gak ada orangnya. Nah, itu sederhana yang lebih anak-anak muda sekarang. Iya, anak muda sekarang nih. Cintanya tuh apa? Pacaran. Ya, seperti itu. Atau kita nggak pacaran, tapi jalanin dulu aja ya. Makanya jalan sendirian tidak lebih buruk daripada jalanin dulu aja. Gitu. Jadi itu salah satu bentuk ekspresi cinta yang salah adalah dengan berpacaran. Apa sih intinya pacaran gitu? Apa sih manfaatnya? Nggak ada manfaat. Nggak ada ujungnya. Buat apa kita memberikan cinta yang tanpa tujuan, gitu kan? Untuk apa? Untuk cuman kebanyakan orang kan sekarang apa? Gengsi. Karena dikatain sama temen, jomblo, ya kan? Buat bahan story biasanya. Justru malah Jadi itu cuman bentuk haus validasi kita terhadap orang lain gitu. Orang lain menjudge kita jomblo, kesian gitu dan sebagainya. Lah buat apa kesian? Justru yang kesian adalah dia yang cintanya itu membuat dia masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan sampai ya. Yang sampai terjadi lah gitu. Terus menjadi hijau tomat. Apa hijau tomat? Ikatan jomblo terhormat. Masya Allah. Lebih baik sendirian daripada jadi pilihan. Ya kan seperti itu. Jadi itu gampangnya sekarang banyak yang seperti itu. Pacaran hanya untuk status ya, biar dilihat keren dan lain sebagainya. Padahal intinya enggak ada. Ya. Masya Allah. Jadi sebegitu pentingnya ya cinta itu. Jadi mesti di warning ya. Buat anak-anak muda sekarang nih kebanyakan seperti itu. Jadi jangan sampai salah mengartikan cinta itu seperti apa. Jangan sampai salah. Sampai salah. Karena cinta akhirnya dia terjerumus dengan kelakuannya sendiri, terjerumus dengan keinginan sendiri. Harus benar-benar menganalisa cinta itu yang benar tuh seperti apa ngejalaninnya gitu, ekspresinya seperti apa gitu. Jangan sampai cinta itu juga berlebihan. Iya. Jangan sampai berlebihan karena ada ungkapan dari siapa? Ali bin Abi Thalib ya, yang kita jangan mencintai Umar bin Khattab. Imam Syafi'i. Bukan. Yang mencinta itu jangan berlebihan karena suatu saat nanti siapa tahu dia orang yang menyakiti kita. Betul. Mencintai dan membenci jangan berlebihan. Karena siapa tahu suatu saat dia akan menjadi orang yang kita cintai atau orang yang kita benci sebaliknya. Jadi jangan sampai kita membenci atau mencintai berlebihan gitu. Karena Islam itu tidak mengajarkan berlebihan. Makan berlebihan nggak baik. Betul. Tidur berlebihan nggak baik juga. Dan jangan kurang banget, kurang tidur nggak baik. Kurang makan nggak baik, harus tengah-tengah. Jadi jangan tinggi banget, jangan ini tengah-tengah kita ya. Ibaratnya kalau ada 1, 2, 3 pilihnya yang itu yang kita pokoknya harus Islam mengajarkan tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Makanya kan ada dari sebuah makalah khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang tengah-tengah. Enggak keren, enggak terlalu ini banget, enggak kurang-kurang banget. Ya tengah-tengah. Ya, moderat seperti itu.
Kecuali kalau kita udah menguasai, kita boleh tinggi kayak ilmu kita tinggi, makom kita tinggi boleh. Kalau udah menguasai, ya kan? dan bisa membawakannya. Betul. Ya. Silakan Fikri. Gimana host? Baik Ustadz, ada nih teman-teman kami sebagian yang bertanya di kolom komentar Ustadz, bentuk cinta yang dianjurkan dalam agama Islam itu apa sih? Tapi tunggu dulu Ustadz, sebelum Ustadz menjawab, ada baiknya kita mendengar pesan-pesan singkat berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Id? Alhamdulillah. Kalian berdua gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana nih? Bau apa ya? Gak tahu. Kayak Kayak bau jengkol gitu ya? iya. Oh, tadi jendelanya terbuka, terus tetangga lagi masak kali, jadi baunya masuk. Oh, Emang udah biasa gitu ya? Iya. Biar nggak bau dikasih apa ya? saya tahu pakai apa. Sebentar ya. Oke. Wih, wangi banget bang. Bang ya, Itu parfum apaan? ini parfum Kiswah Serbaguna baik Qurratul Ayun. Oh, jadi gitu. Masya Allah wangi banget ya. Wangi ya. Bau jengkolnya langsung hilang. Iya. Jadi selasa di Ka'bah gitu ya? iya. Masya Allah. Emang pernah kapan? Insya Allah doain aja. Amin. Amin. Ini belinya di mana? Ini brand di Qurratul Ayun di pondok kita. Wih, Oh, berarti pondok kita punya produk juga ya. Iya. Cara belinya gimana? Cara belinya hubungi nomor bawah ini. Oke, Sobat Kia, kembali lagi bersama kami di Suara Ramadan. Make your Ramadan better. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi yang sempat terjeda. Baik Ustadz, cinta yang dianjurkan dalam Islam itu cinta yang seperti apa sih Ustadz, dan seberapa penting cinta dalam menjalankan agama Islam itu sendiri? Cinta pertanyaan pertama tadi, cinta yang dianjurkan dalam Islam. Iya. Cinta yang dianjurkan itu adalah yang pertama pasti adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulnya. Dan cinta tersebut yang akan membawa kita kepada keselamatan. Ya kan? Kepada keselamatan. Makanya dalam hadis mengatakan almar'u ma'aman ahab yaumil qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Ya, ada seorang badui datang kepada Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, kapan kiamat? Mata sa'ah. Kapan kiamat? Nabi jawabnya apa? Nabi jawab, ma'adatalah, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Karena nggak ada yang tahu hari kiamat itu kapan datang, sekelas Nabi pun nggak tahu gitu. Kemudian dia bilang, saya nggak punya, kata sahabat ini ya, sahabat badui ini bilang, saya nggak punya persiapan banyak dengan banyak puasa, dengan banyak ibadah. Tapi persiapan saya cuma satu. Apa itu? Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, anta man ahbab ma'aman ahbab yaumil qiyamah. Kalau begitu, kamu nanti di hari kiamat akan bersama orang yang kamu cintai. Makanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Itu cinta yang dianjurkan. Dan juga cinta yang dianjurkan adalah cinta kepada siapapun. Nah, tapi skalanya beda. Antara cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk skalanya beda. Jangan kita menaruh cinta kepada makhluk di atas cinta kepada Allah. Enggak. Cinta kepada Allah tetap yang paling atas. Baru di bawahnya cinta kepada Rasulullah. Baru di bawahnya cinta kepada para makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tetap. Jadi ketika kita punya skala cinta yang kita unggulkan, cinta kepada Allah, maka ketika kita mau cinta kepada makhluknya Allah, kita lihat dulu cinta kita kepada Allah. Ini barometer kita. Kita cinta sama, misalnya, ya, simpelnya gini, kita punya pasangan. Gak ada yang punya belum? Belum ada yang punya di sini. Ya. kita punya pasangan, ya kan? Terus kita boleh gak
menyayangi orang yang lain lagi. Dalam tanda kutip teman kita, saudara kita, ya, yang perempuan juga misalnya. Otomatis kan kita harus lihat dulu nih cinta kita kepada pasangan kita. Jangan sampai cinta kita kepada orang lain membuat pasangan kita cemburu. Betul. Sama hal kita cinta sama Allah. Jangan sampai kita cinta kepada makhluknya Allah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala Cemburu. Oh, Allah juga bisa cemburu ya, Ustaz? cemburu. Jangan pikir doang yang saya cemburu ya. Allah pun cemburu. Makanya Allah kasih kita hukuman. Jadi berarti disentil dikit sama Allah. Oh, kamu sekarang jauh, Mak. Iya. Kok jauh sih sekarang, Mak? Ada apa sih? Oh, enggak, yang biasanya rajin kok sekarang lanjut lagi. Iya, apa karena udah kebanyakan kasih nikmat, jadi dikasih diambil dari mata sebentar deh. Allah kangen nih, situ. Allah rindu. Iya. Makanya jangan pernah rindu. Karena rindu itu Berat. Jadi begitu ya bentuk rasa cemburu dari Allah ya ke hamba. Adalah satu anjuran yang cinta dianjurkan dalam Islam. Pada dasarnya cinta kita pada makhluk, pada siapapun yang lebih cinta kita terhadap Allah dan Rasul. Karena kalau kita terlalu cinta kepada makhluk, ujung-ujungnya kecewa. Betul. Karena yang paling setia itu cuma Allah. Allah itu mencintai kita seluruh makhluknya tanpa pilih kasih. Entah dia Muslim, entah dia itu selama di dunia ya. Mau Muslim mau kafir semua diberikan. Rezeki dia kasih ke seluruh makhluk yang di laut, yang di darat, Semuanya. semua. Jadi kalau kita cinta kita didasari karena Allah, insya Allah tidak kecewa. Dasarnya cinta karena Allah bukan karena yang lain. Karena Kita cinta kepada siapapun, terhadap apapun, dasarnya cinta kita karena Allah. Karena kalau suatu saat nanti yang kita inginkan tidak sesuai yang kita harapkan, kita kembalikan lagi yang punya cinta siapa? Kalau kita cinta karena fisik, ada bisa menjamin misalnya Zidane 50 tahun lagi mukanya akan seperti ini terus. Kayaknya enggak ya. Kulitnya akan keriput. Iya. Tubuhnya tidak akan sekuat sekarang. Jadi kalau cinta dengan fisik ada limitnya, fisik itu ada limitnya. Ada masa-masa. Ada masa kuatnya, ada masa cakepnya, ada masa gerungnya kan gitu. Terus cinta karena harta. Emang kita bisa menjamin 10-20 tahun lagi kita akan punya harta yang banyak misalnya. Kita bisa menjamin. Tapi cinta yang landasan cinta itu yang abadi. Apa yang abadi? Allah nggak akan pernah hilang. Allah nggak akan pernah habis. Allah akan ada terus. Ya, kalau kita cinta didasarkan Allah, ya insya Allah cinta kita akan abadi. Masya Allah. Makanya dalam Islam pun dikasih pilihan memilih itu antara agama, ya gitu kan. Rasul melanjutkan apa? Fakta kita tadi juga tidak. Ya, Pilih yang agama. yang agama, karena agama itu berhubungan sama Allah dan Rasulnya. Iya, jadi pilih yang agama, insya Allah kamu dapatin semuanya. Ya, kamu dapatin cantik kan. Agama apa namanya? Melihat orang akhlaknya baik itu udah enak aja. Dibanding orang cakep misalnya, pikir kan ganteng, tapi akhlaknya nggak ada. Kira-kira kita ngeliatnya enak nggak? Enggak, gede ya Ustaz. Hilang gitu, cakepnya hilang. Yang terpikir di otak kita adalah nggak ada akhlaknya nih, gitu. Tapi kalau misalnya pas-pasan ya, Ya, nggak terlalu ganteng banget. nggak jelek banget gitu. Ya, normal lah, normal. Standar Indonesia lah. Standar gitu kan. Tapi dia punya akhlak yang bagus. Nah, gimana kan? Kita akan demen sama dia, demen berinteraksi dengan dia, demen Nyaman lah ya, saya. nyaman sosialisasinya. Gitu. Jadi orang yang seperti itu. Kalau kita lihat kelebihan di paras ya kita lebihin di akhlaknya gitu. Inakum dan tasawunas bi'amwalikum fasa'um bi'akhlakikum. Kalau kita nggak bisa ngambil hati orang dengan harta, ambil hati orang dengan akhlak kita, Dengan perilaku kita, adab kita, kelakuan kita. gitu. Itu kan rasa cinta kita kepada sesama makhluk. Dan tadi apa namanya? Seberapa penting? Seberapa penting? Penting di dalam menjalankan apapun tuh perlu dengan cinta. Ya, bahkan para ulama terdahulu mungkin ya, dia itu dalam cinta itu begitu romantis terhadap siapa? Terhadap Allah dan Rasulnya. Saking romantisnya bagaimana dia bisa merasakan kehadiran Allah tersebut saat dia memanjatkan suatu doa, suatu ibadah. Saking romantisnya, saking dekatnya
saking merasakan cintanya Allah itu, para ulama terdahulu bagaimana dia caranya ketika dia berhadapan sama Allah, dia melakukan sholat, ibadah, berdoa, seolah-olah dia tuh benar-benar ada di hadapannya Allah. Saking romantisnya cinta dalam Islam. Gak ada arkanul ihsan ya. Arkanul ihsan kan ada arkanul Islam, iman dan ihsan. Apa ihsan? Anta abdullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalian beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu. Seakan-akan kita ngelihat Allah. Seakan-akan kita merasakan kehadirannya Allah. Fa in lam takun tarahu. Meskipun kita nggak ngelihat Allah nih, nggak ngelihat dalam wujud mata kita, nggak akan bisa. Fa'innahu yarak. Tapi kita harus punya pandangan bahwa Allah itu melihat kita. Allah itu akan selalu mengawasi kita. Berarti itunya dasarnya rasanya selalu diperhatikan. Ya, rasanya kita dapat gitu ya. Dapat gitu. Nah, makanya sering analogikan simpelnya adalah kalau kita misalnya kita ke tempat presiden istana gitu. Dilihat kan otomatis kan semua mata memandang kita. Pas pamparnya semua ngeliatin kita. Nggak ada kesempatan kita untuk main-main. Ada orang di istana main peta umpet, kecicilan gitu, nggak ada kan? Nggak ada, pasti dia serius, sigap, gitu, sungguh-sungguh gitu. Karena dia dipantau kiri kanan. Merasa dipantau. Nah inilah kita harus buat implementasikan dalam sholat kita. Bagaimana dalam sholat kita harus merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika Allah memantaunya bukan fisik. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak ngelihat jasadnya kita, enggak ngelihat rupanya kita. Yang Allah lihat apa? Hatinya kita. Nah, yang dia hati kita ketika sholat, ya hati kita jangan kemana-mana. Kita khusyuk, badan kita khusyuk, diam. Tapi hati kita mikirin yang lain-lain. Hati kita mikirin selain Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Belum ada yang tahu khusyuk itu apa khusyuk? Nah, khusyuk itu adalah ketenangan. Ketenangan, kefokusan ya. Fokus di dalam fokusan suatu ibadah. Kan siapa tahu teman-teman PATP khusyuk itu apa sih? Nanti kan yang lihat mungkin anak-anak. Khusyuk itu apa sih? Fokus ibadah betul-betul ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Setiap bacaan kita bacakan dalam sholat itu kita sedang berinteraksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kira kita lagi nggak berinteraksi, kita lagi berinteraksi. Makanya sholat itu dalam artian adalah doa. Sholat itu adalah doa. Makanya di dalam sholat waladdallin amin. Sholat kita. Maka ketika kita sholat, apa anjurannya? Sholat itu seperti itu. Baru berpikir. Karena sholat adalah doa. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sejatinya kalau orang betul-betul merasakan cinta kepada Allah, dia akan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia rindu kepada Allah, dia akan rindu dengan pertemuan kepada Allah. Kapan pertemuan dia kepada Allah? Salat. Makanya sujud itu adalah suatu hal yang hebat. Kita berbisik ke bumi, tapi terdengar sampai ke langit. Masya Allah. Luar biasa ya. Makanya kalau impian kita belum terwujud, bisa jadi kita kurang dalam sujud. Tapi kalau udah terwujud, jangan sampai kita lupa sama sujud. Ya, satu di sini. Mungkin yang saya tambahin. Ya itu sebegitu dahsyatnya cinta dalam Islam. Betul. Bagaimana kalau terhadap Rasul sekarang cinta? Ada satu ulama pengarang kitab Aqidatul Awam. Dia itu saking cintanya terhadap Rasul, saking sayang terhadap Rasul, yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki. Saking cintanya sampai terbawa mimpi sama beliau. Dan di mimpi itu sang Rasul memberi pesan-pesan terhadap beliau. Dan pesannya itu luar biasa. Beliau memberi pesan tentang ketauhidan, tentang keagungan Allah, tentang bagaimana nasabnya Rasul, bagaimana keluarganya Rasul, bagaimana di dalam Islam itu ada malaikat. Itu lewat mana? Lewat mimpi. Kenapa bisa mimpi? Karena saking romantisnya, saking cintanya sehingga terbawalah mimpi. Nah, jadi kalau kita sudah jatuh cinta, makanya jangan heran kalau bentar-bentar terbawa mimpi. Berarti kalau kita belum pernah mimpi Nabi, arti cinta kita belum cinta itu. Masih dipertanyakan ya. Masih dipertanyakan ya. Berarti
kita cinta sama Nabi. Apa sih yang membuat kita cinta sama Nabi gitu? Karena perjuangannya Nabi ini besar banget. Perjuangan Nabi ini udah cinta sama kita. Dulu Nabi lagi sama sahabatnya, tiba-tiba Nabi bilang, "Wa syauqa law ra'ayna ikhwanana." Nabi bilang, alangkah rindunya saya bisa melihat ikhwan, saudara-saudara saya, kata Rasul. Sahabat bilang, "Ya Rasul, alasna ikhwanuk." Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara kamu? Kata Nabi apa? "Antum ashabi, ikhwani qawm amanu bi wa lam yarawni." Kalian itu adalah sahabatku, kata Nabi. Saudara saya adalah kaum yang datang setelah saya, dia beriman kepada saya, tapi dia tidak pernah melihat saya. Siapa kira-kira ciri-cirinya? Kita ini ya. Jadi kita ini udah dirinduin sama Nabi SAW. Masa kita nggak mau balas kerinduannya Nabi? Ya, kita balas kerinduannya Nabi dengan cinta juga ke Nabi. Bagaimana perjuangannya Nabi di dalam umatnya. Bahkan Kembali lagi ke tadi, Ustaz. Cinta itu arti apa? Dibuktikan dengan perbuatan. Bagaimana kalau kita cinta terhadap Rasul? Pembuktiannya seperti apa? Seperti apa? Gitu ya. Jadi itu sebagai parameter kita. Kenapa sih kita cinta? Harus cinta kepada Nabi. Kita di perjuangan sangat luar biasa. Bahkan di akhir hayatnya lagi sakaratul maut, yang disebut siapa? Disebut bukan keluarganya, bukan sahabat, tapi kita yang belum lahir udah disebut. Umatku. 3 kali disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu saking cintanya Nabi kepada kita, masa kita mau membuat cintanya Nabi bertepuk sebelah tangan? Ya kan jangan, cukup hadir aja yang bertepuk sebelah tangan. Cinta ke Nabi jangan ya. Kita balas cintanya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai Nabi dan mencintai Nabi. Bentuk perbuatan yang bisa mengungkapkan ekspresi karakter kita kepada Nabi itu kayak gimana kita? Nah, ini luar biasa. Ini mungkin kalau contohnya banyak sekali. Kita salah satunya paling kecil. Yang paling kecil ada satu makalah mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Seseorang yang mencintai sesuatu, dia akan terus-menerus menyebutkan sesuatu yang dia cinta. Nanti kalau kita cinta sama Nabi, salah satu pembuktian yang paling sederhana apa? Banyakin salawat kepada Nabi. Karena salawat kita, ya, yatasilu ruhul musalli alaihi bih. Salawat kita ini nyampe ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin kita semakin sering nama kita diperdengarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan menjadi saksi kita nanti di akhirat ketika kita meminta syafaat kepada Rasul. Ya, siapa? Fikri Ramadan bin Fulan misalnya. Wah, Fikri ini yang sering salawat kepada Ani, kasih syafaat. Padahal dia udah mau kecemplung ke itu, udah kepanasan. Wah, udah di ujung tanduk ya, ujung jurang. Tapi dia rajin baca salawatnya nih. Langsung dapat syafaatnya. Masya Allah. Semoga ya. Semuanya. Itu salah satu bukti sederhana yang kita cintai kepada Nabi. Adapun yang lainnya banyak. Kita jalanin syariatnya, kita jalanin sunnah-sunnahnya. Kita contoh perilakunya, perilaku adabnya, sangat banyak sekali ya. Pembuktiannya seperti itu. Kan semua diajarin sama Nabi di rumah, di pondok, di sekolah, bahkan di kamar mandi sekalipun diajarin sama Nabi. Saking cintanya Nabi, betul. Hal terkecil pun diajarin. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Hal terkecil kayak ngelangkain kaki, masuk kamar mandi, bangun tidur, cara makan bagaimana. Sederhana. Hal yang kecil tuh. Bukan hal yang berkaitan dengan negara, dengan bangsa, bukan. Apalagi itu. Kecil aja saking cintanya terhadap umatnya. Bagaimana umatnya tuh ketika beliau sudah wafat, tapi bisa terus menjalani ajaran beliau, terus menjalani apa yang beliau lakukan. Ya, syukur atas ininya. Masukannya. Oke. Ini mikir ada ini ya. Begini mungkin lagi lapar jadi iya, mungkin ngirit suara. Iya. Biasa. Atau kedinginan. Mungkin sahurnya kurang banyak. Nah, ini speaker itu. Untuk di segmen terakhir ini, Ustaz, ada nggak sih pesan-pesan untuk kita semua nih, Ustaz? Baik yang di sini maupun yang sobat kita di rumah gitu, Ustaz. Dari satu segi. Oke, kan ini kita berhubungan dengan cinta ya. Sallu ala Nabi. Ya, cinta, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan-bulannya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Bagaimana cinta ini
kebetulan pada bulan yang mulia ini bisa menjadikan kita lebih baik lagi, lebih taat lagi, lebih ibadah kita lebih meningkat lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Kalau kita sudah mencintai, maka kita harus bertanggung jawab apa yang kita cintai. Kita cinta terhadap agama, tanggung jawab kita ikuti aturan agamanya. Kita cinta terhadap ilmu, kita bertanggung jawab. Kita menjaga ilmunya, kita bagaimana menjaga pengetahuannya. Dan kita kalau cinta terhadap sesuatu, dapatkan dengan cara yang baik, jaga dengan yang baik. Karena apa? Mencari itu lebih gampang daripada mempertahankan. Ya, semoga Ramadan tahun ini Ramadan terbaik daripada tahun sebelumnya, dan semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ya, mungkin cukup sekian ya, semoga Ramadannya lancar. Apa yang kita lakukan dari sahur sampai berbuka menjadi suatu ladang pahala. Itu dari quotes. Selanjutnya dari Ustaz. Terima kasih nih Ustaz ya, terima kasih. Ustaz. Ya, satu lagi semoga di tahun ini yang mempunyai hajat, punya niat, punya keinginan, Susah rezeki. Allah mudahkan. Allah mudahkan, Allah gampangkan, Allah kasih jalan terbaik, Allah kasih Hasil yang pencapaian terbaik, baik menurut kita, baik menurut orang lain, dan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin, amin. Baik, Oke. terima kasih Ustaz atas Cukup sekian ya. Ustaz Rizky ya. Sekarang giliran persalannya. Nah, quotes-nya. Ini dah sudah cukup semua itu. Iya. Semua saat mau mengutip suatu ini yang dilihat sama anak muda sekarang ya. Perkataan Imam Syafi'i. Akhirun nas fi nisa'i wa qalu inna hubbun nisa'i juhdul bala'i. Laysa hubbun nisa'i juhdun walakin gurbu man la tuhibbu juhdul bala'i. Imam Syafi'i ini bilang, ini zaman dahulu ya Imam Syafi'i ya. Dari relate banget sama kita nih sebetulnya. Kenal dengan Syafi'i? Imam Syafi'i. Insya Allah pernah bertemu. Yang saya bilang gini, kebanyakan orang ini mengatakan bahwa cinta kepada wanita ini adalah sebuah puncak musibah Musibah terbesar bagi dia. Tapi kita Imam Syafi'i kontra terhadap tersebut. Padahal bukan cinta terhadap perempuan yang musibah terbesar. Tapi musibah terbesar adalah ketika cinta kepada orang yang tidak mencintai kita. Masya Allah. Sebelah tangan ya Ustaz. Tadi betul sekali. Makanya cintai orang yang pasti-pasti aja. Siapa? Allah udah pasti cinta sama kita. Rasul udah pasti Udah cinta pasti sama kita. Ibu kita udah pasti cinta sama kita. Karena kalau kita mencintai orang yang gak pasti, sama aja apa? Merencanakan sakit hati. Salah. Mencintai itu kan adalah seni membuat diri kita menderita. Iya, benar. Adalah ya itu tadi, mencintai orang yang tidak mencintai kita. Nah, cintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau misalnya cinta kita tidak terbalaskan gimana? Quran menjawab, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita boleh jadi dalam Quran, boleh jadi kita membenci sesuatu, tapi itu baik Buat kita. Boleh jadi kita cinta kepada sesuatu, tapi itu buruk buat kita. Allah, ya Allah mengetahui, sedangkan kita nggak mengetahui. Ya Allah mengetahui mana yang terbaik buat kita. Ya, karena Allah memberi bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Masya Allah. Itu quotesnya yang satu. Masya Allah, sangat berbobot sekali ya kawan-kawan ya. Bobotnya berapa kilo? Romo. Baik, terima kasih ya untuk Mungkin Ustaz dari Adam. dari pemirsa ada yang mau bertanya atau cukup? Cukup ya. Cukup ya, tadi udah di Mungkin jawab. lagi lapar-laparnya. Saya pikir udah lapar ya. Buka puasa nih. Ya, kita ingatkan saja. Kita ingatkan saja sama pemirsa kalau berbuka itu diawali dengan yang Manis. manis. Tapi jangan dengan janji yang manis-manis. Dah, kita kembalikan ke host kita. Khas kita. Baik, terima kasih Ustaz ya atas quotes-quotesnya, atas ilmu-ilmunya. Terima kasih sudah mau berbagi ya, mau sharing dengan kami. Baik, pemirsa, Sobat Kia TV, mungkin cukup sekian dari saya Zidan dan terima kasih juga untuk para pemirsa ya yang mau menonton kami dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada ustadz-ustadz yang telah
rela untuk hadir ke sini. Wes, insyaallah Ustaz. Baik, cukup sekian dari saya dan Fikri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ramadan makes your Ramadan better.